Assalamualaikum solihah kelas 2. Kali ini kita akan belajar tugasku sebagai umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan belajar kerukunan umat beragama dan antar suku bangsa. Kemudian kita juga akan belajar toleransi beragama dan tolong-menolong di masyarakat. Serta kita juga akan belajar kuat dan lemahnya nada. Kerukunan antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman penduduk. Salah satu contoh keberagaman penduduk di Indonesia adalah adanya banyak agama di Indonesia. Tahukah kamu ada berapa agama di Indonesia? Negara Indonesia sejauh ini mengakui 6 agama yang bisa dianut di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai negara yang memiliki banyak agama, Indonesia dipersatukan oleh Pancasila sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan negara Indonesia. Atas adanya semboyan tersebut, maka negara Indonesia menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia gemar bergotong royong, membantu teman yang kesusahan, bahkan saling bahu-membahu menciptakan keamanan bersama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kerukunan, tidak peduli dari agama apa yang dianut. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kerukunan meskipun kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghargai tanpa membeda-bedakan agama lain. Meskipun penduduk Indonesia banyak yang memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain, yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah negara Indonesia. Dan kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kerukunan antar suku bangsa. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki 200 juta lebih penduduk? Apakah penduduk di Indonesia hanya ada satu golongan saja? Ternyata, negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa. Di Jawa Timur, ada suku Jawa, Madura, Osing, Tengger, bahkan suku Sunda. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa yang dipergunakan. Misalnya, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain. Yang ketiga, adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, kesenian daerah, misalnya tari jangger, tari serimpi, tari cakalele, dan tari seudati. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita berbeda suku dengan orang lain? Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong, akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Saling menghargai antar suku bangsa, serta tidak mencela mereka dengan sebutan yang kurang pantas untuk diucapkan. Pentingnya saling tolong-menolong di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan bantuan orang lain.
Oleh karena itu, manusia harus hidup tolong-menolong. Hidup tolong-menolong artinya saling memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Misalnya, menolong orang lain yang sedang terkena bencana alam, membantu tetangga jika mengalami kesulitan, dan lain-lain. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama maupun orang lain jika membutuhkan bantuan atau pertolongan. Sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi lagu Pergi Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.